Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu diberi kemampuan untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kasih sayang, sumber welas asih bagi semua makhluk di semesta ini. Mari kita selalu bertekad, tidak boleh lagi ada satu makhluk pun di semesta ini yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Saya mencoba melakukan riset dengan cara membaca sudut pandang para filosof tentang kebahagiaan. Ada yang mengejutkan, ternyata dari hasil riset saya, hampir semua filosof tingkat dunia, mereka menyatakan bahwa kebahagiaan tertinggi adalah memberi. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kita ingin mencapai kebahagiaan tetapi kita tidak mau melepaskan. Karena bahagia dengan senang itu berulang kali saya katakan berbeda. Kalau senang itu mengumpulkan, kalau senang itu mendapatkan, sedangkan bahagia itu adalah melepaskan, memberikan. Kalau kita sudah kecanduan memberi, maka semesta ini akan melimpahkan segala berkahnya secara gratis tanpa upaya kita. Keluhan dari banyak manusia yang sampai hari ini merasakan penderitaan, kemiskinan, penyakit, apapun wujudnya, sebetulnya sederhana isyaratnya, karena kita belum bisa memberikan apapun pada semesta. Karena tidak akan terjadi proses penerimaan apapun kalau kita belum bisa memberikan apapun pada kehidupan. Yang pelit dengan tenaganya tidak akan dapat berkah. Yang pelit dengan ilmunya tidak akan dapat berkah. Yang pelit dengan hartanya tidak akan dapat berkah. Siapapun yang tidak memberi apapun kepada semesta, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun dari semesta. Dan itu adalah hukum alam. Percaya atau tidak percaya, hukum alam itu akan berjalan. Hukum alam tidak menunggu keyakinan kita. Hukum alam tidak perlu persetujuan kita. Hukum gravitasi terus saja berjalan. Kita mau percaya atau tidak percaya. Karena hukum alam tidak perlu persetujuan dari siapapun. Karena hukum alam memang sunatullah. Bagian dari cara Allah bekerja. Dan itu tidak perlu persetujuan dari siapapun. Oleh karena itu kita beruntung, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan proses belajar dalam kehidupan ini. Untuk meningkatkan kesadaran diri kita masing-masing. Karena puncaknya kehidupan adalah pada saat kita sudah bisa mencapai kemerdekaan. Dan ciri orang yang berkesadaran adalah merdeka hidupnya. Oleh karena itu,
mari kita berterima kasih kepada Sang Pemilik semesta. Kita penuhi dada kita dengan sukacita yang dalam, karena kehidupan ini sangat menakjubkan bagi mereka yang tahu ilmunya, tahu caranya. Segala kesulitan dalam hidup bukan sebagai beban, tapi itulah tantangan supaya kita terus berkembang. Semoga kajian kita hari ini akan memberikan kesadaran baru kepada kita semua, sehingga dari hari ke hari berkurangnya usia kita, bertambahnya kedewasaan kita. Oleh karena itu, mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia, Sang Pemilik segalanya, termasuk Sang Pemilik diri kita masing-masing. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga hari ini kita dialiri pengetahuan sejati, pengetahuan yang otentik, yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang pengetahuan itu menjadi syafaat bagi kehidupan kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya atau tidak percaya, setiap kita ini sebetulnya diutus ke dunia sebagai makhluk cahaya. Aslinya diri kita itu adalah makhluk cahaya. Para ilmuwan fisika, terutama yang bergerak di bidang fisika kuantum, tidak meragukan lagi kalau asal usul semesta ini adalah cahaya. Yang tercipta setelah ruang kosong itu adalah cahaya. Dan cahaya sudah diyakini sebagai sumber energi awal. Karena kita datang ke semesta sebagai makhluk cahaya, berarti sesungguhnya tugas utama kita di semesta ini adalah mencahayakan semesta, menjadi sumber cahaya bagi semesta. Dalam cahaya ada cinta, dalam cahaya ada kesadaran, dalam cahaya ada kebijaksanaan, dalam cahaya ada welas asih, dalam cahaya ada keluasan, dalam cahaya ada kesabaran. Maka hampir semua para pencari kebenaran, langkah pertama yang mereka lakukan adalah menginjakkan kakinya dalam dunia cahaya. Karena cahaya bisa membebaskan segala kesalahan persepsi, kesalahan interpretasi, kesalahan proyeksi, dan itu akan mengurangi tingkat inefisiensi dalam kehidupan. Karena memandang dalam terang sangat berbeda dengan memandang dalam kegelapan. Oleh karena itu, kalau kita semua sadar, sebetulnya semua kita di alam semesta itu, siapapun orangnya, mendapatkan panggilan dari semesta untuk menjadi para pekerja cahaya. Cuman kalau ada namanya panggilan, ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar. Bahkan yang mendengar pun tidak mengerti kalau itu adalah panggilan. Bahkan yang mendengar pun mungkin perlu interpreter untuk menerjemahkan panggilan itu. Karena panggilan ini menggunakan bahasa alam. Panggilan ini menggunakan bahasa natural, bahasa ilmiah, bahasa rasa, bahasa ilahiyah. Dan semua kita ini sebetulnya dipanggil oleh semesta untuk menjadi para pekerja cahaya. Cuman sayang sekali, hanya sedikit di antara mereka yang mau mendengarkan panggilan itu dan mencoba memahami panggilan itu. Dan ciri orang yang terpanggil oleh semesta untuk menjadi para pekerja cahaya, yang pertama, dia tidak tertarik untuk menjadi siapapun kecuali menjadi dirinya sendiri. Dia percaya keunikan dirinya.
Dia percaya bahwa dia datang ke semesta ini bukan untuk menjadi siapa-siapa, kecuali untuk menjadi dirinya sendiri. Maka orang yang semacam ini terus ya belajar meniti ke dalam, mencoba mengenali siapa dirinya, bisa menerima seutuhnya siapa dirinya, dan ujungnya bisa menemukan potensi yang terbesar dalam